Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen kami Pak Rohman Agus Jatmika yang telah memberikan kami kesempatan untuk presentasi. Terkait dengan topik yang akan kami bahas kali ini yaitu perencanaan dan pengawasan operasi. Adapun anggota kelompok kami adalah Saudara Ferry Antobuya, Saudara Fija Rospian Jailani, saya sendiri, Lucy Sulistiani, dan Saudara Zahrifa Fitria Putri. Terkait dengan penjelasan materi, slide 1-6 akan dijelaskan oleh saya sendiri, Lucy Sulistiani. Lalu selanjutnya slide 7-13 oleh Saudara Zahrifa Fitria Putri. Dan slide 14-20 akan dijelaskan oleh Saudara Fija Rospian Jailani. Dan untuk Saudara Ferry Antobuya telah melakukan presentasi secara langsung pada pekan kemarin, tanggal 27 Desember 2020. Sehingga kami hanya akan menjelaskan dimulai dari slide pertama hingga slide 20. Baik rekan-rekan, langsung saja kita mulai. Jadi yang pertama, kita akan membahas tentang sistem produksi itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan sistem produksi? Sistem produksi itu sendiri pengertiannya bisa dilihat dari PPT, yaitu merupakan satu susunan kegiatan ataupun elemen yang semuanya saling berhubungan untuk mencapai tujuan akhir. Mereka nggak hanya saling berhubungan, tapi juga semua itu, maksudnya semua elemen tersebut akan saling menopang satu dengan yang lainnya. Apa sih yang dimaksud dengan elemen-elemen tersebut? Elemen-elemen itu bisa juga berupa bahan mentah, setengah jadi, bisa berupa part, komponen, rakitan, dan sebagainya, yang nantinya itu akan menghasilkan produk jadi yang bernilai tambah. Dalam sistem produksi, kita juga harus memperhatikan dua faktor lingkungan. Apa sih dua faktor itu? Yaitu yang pertama, faktor internal dan eksternal. Kenapa? Karena mau tidak mau sistem transformasi pada fungsi operasi harus menyesuaikan dengan keadaan lingkungan yang baru. Contoh yang pertama, adanya perubahan keadaan ekonomi yang menyebabkan manajemen operasi melakukan perbaikan pada perkiraan permintaan dan juga kebijakan jumlah tenaga kerja. Yang kedua, tuntutan kualitas barang. Maka manajemen operasi juga harus melakukan pengkajian kembali prosedur pengendalian kualitasnya. Peran dan fungsi manajemen operasi itu sendiri yaitu mengawasi dan merencanakan serta memperbaiki sistem operasi. Dan yang terpenting dalam sistem produksi itu sendiri adalah kegiatan yang berupa pengawasan dan perencanaan operasi. Dalam sistem operasi, ada yang disebut dengan metode peramalan. Apa sih yang dimaksud dengan metode peramalan? Yaitu memperkirakan tingkat permintaan suatu produk untuk periode yang akan datang. Peran peramalan itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, penjadwalan sumber daya. Contohnya, produk, bahan, tenaga kerja, finansial, atau jasa pelayanan. Untuk apa sih penjadwalan sumber daya ini? Yaitu agar semuanya itu berjalan secara efektif dan efisien. Yang kedua, penyediaan sumber daya tambahan atau waktu tenggang untuk memperoleh bahan baku, menerima pekerja baru, atau membeli mesin dan peralatan. Yang ketiga, penentuan sumber daya yang diinginkan. Semuanya tergantung pada kesempatan pasar, faktor-faktor lingkungan, dan pengembangan internal dari sumber daya finansial, manusia, produk, dan teknologi. Semua penentuan ini memerlukan ramalan yang baik dan juga manajer yang dapat menafsirkan pendugaan serta keputusan yang tepat. Metode-metode yang dapat digunakan untuk melakukan peramalan tadi itu ada beberapa metode. Yang pertama itu regresi linier. Apa sih regresi linier? Regresi linier itu merupakan prosedur statistikal yang relatif lebih banyak digunakan sebagai metode peramalan. Karena, kenapa? Selain relatif lebih mudah, hasil peramalannya juga lebih akurat dalam berbagai situasi. Lalu yang kedua, rata-rata bergerak tunggal. Istilah rata-rata bergerak ini digunakan karena setiap
diperoleh observasi atau data aktual ini, maka rata-rata yang baru itu dapat dihitung dengan mengeluarkan atau meninggalkan data periode yang terlama dan memasukkan data-data periode yang terbaru terakhir. Rata-rata yang baru ini kemudian dipakai sebagai peramalan untuk periode yang akan datang dan seterusnya. Lalu yang ketiga, pemulusan eksponensial tunggal. Usaha mendasar pada pemulusan eksponensial tunggal ini mempunyai dua tujuan. Yang pertama ini untuk memperkenalkan metode ini secara luas kepada para akademisi dan para praktisi secara meluas. Dan yang kedua itu untuk menunjukkan keunggulan dari metode ini secara teoritis. Lalu selanjutnya, perencanaan operasi. Apa sih tujuan dari perencanaan operasi ini sendiri? Yaitu untuk mengetahui jumlah barang yang harus diproduksi dengan didasarkan pada hasil peramalan dan juga persediaan yang ada. Fungsi perencanaan operasi ini sendiri yaitu yang pertama, mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target produksi dan rencana produksi. Tidak mungkin juga kan ketika permintaan membludak sedangkan persediaannya itu kurang. Begitupun dengan sebaliknya. Sehingga perencanaan juga harus baik agar mencapai target produksi dan juga rencana produksi. Lalu yang kedua, menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. Karena jika tidak ada perencanaan ya, tentu juga tidak akan bisa dimonitor apakah strategi produksi sudah sesuai rencana atau tidak. Nah, jika perencanaan ini dijalankan dengan baik, tentu monitor produksi selanjutnya juga bisa lebih mudah. Karena tinggal diperhatikan saja apakah strateginya itu sesuai rencana ataupun dengan sebaliknya. Nah, yang ketiga, menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategi perusahaan. Kenapa? Karena untuk mensejajarkan antara strategi produksi dan penjualan yang bisa memenuhi tujuan inti perusahaan. Apa? Yaitu mendapatkan keuntungan dan disukai oleh konsumen. Lalu yang keempat, sebagai alat monitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi. Jadi, hasil produksi itu sesuai terhadap apa yang telah direncanakan sebelumnya. Lalu yang kelima, mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi. Contohnya seperti pembelian bahan-bahan produksi, jadwal pelaksanaan proses produksi, dan jadwal kerja karyawan dan jadwal operasional mesin. Selanjutnya, strategi perencanaan produksi. Perencanaan produksi itu dapat dilakukan dengan beberapa strategi seperti berikut, yaitu yang pertama, mengendalikan persediaan. Contohnya, ketika persediaan terlalu besar, maka beban biaya juga akan ikut besar sehingga akan menyebabkan pemborosan. Begitu juga dengan persediaannya kurang, maka akan terjadi keterlambatan waktu, pengiriman, dan juga akan membuat konsumen itu beralih ke perusahaan lain dalam pembelian barang. Itu contoh yang pertama. Terus yang selanjutnya ada mengendalikan jumlah tenaga kerja. Dapat dilakukan sesuai dengan laju produksi. Yang ketiga, mengadakan subkontrak. Subkontrak ini biasanya dilakukan ketika permintaan produk sedang tinggi, bersifat musiman yang menyangkut perjanjian masa kerja. Yang terakhir, mempengaruhi permintaan. Biasanya diadakan diskon atau giveaway atau layanan khusus yang dapat menarik peminat. Selanjutnya, pengawasan dan perencanaan persediaan. Biasanya masalah umum dalam persediaan itu berapa banyak jumlah barang yang akan dipesan, kapan pemesanan barang harus dilakukan, berapa jumlah persediaan pengaman, metode pengendalian persediaan mana sih yang paling tepat, dan masalah dalam sistem pengoperasian persediaan itu ada jenis barang atau barang apa sih yang masih ada, di mana barang tersebut ditempatkan, berapa banyak barang dalam proses pemesanan, siapa saja yang ditunjuk sebagai pemasok, dan lain sebagainya. Masalah persediaan ini gak bisa berdiri sendiri.
tapi ada hubungannya langsung dengan tingkat persediaan, jadwal produksi, dan permintaan konsumen. Jadi, pengawasan dan perencanaan produksi itu harus terintegrasi dengan peramalan permintaan, jadwal induk produksi, dan pengendalian produksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahrifa Fitria dari kelompok modul 3 Perencanaan dan Pengawasan Operasi. Sebelum masuk ke materi yang akan saya sampaikan, saya akan menjelaskan tentang komponen biaya dalam rangka menentukan persediaan. Unsur-unsur biaya yang terdapat dalam rangka persediaan dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama adalah biaya pembelian. Biaya pembelian adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli barang persediaan secara individu. Biasanya biaya ini dipotong jika jumlahnya cukup besar yang dibeli pada suatu waktu. Biaya pengadaan. Biaya pengadaan dibedakan atas dua jenis, yaitu biaya pemesanan atau ordering cost. Ordering cost ini diperoleh dari pihak luar. Yang kedua yaitu ada biaya persiapan atau setup cost. Kan untuk mempersiapkan produksi suatu barang. Biaya penyimpanan. Biaya simpan adalah biaya yang berkaitan dengan penyimpanan satuan barang dalam persediaan untuk satu periode waktu tertentu. Biasanya, penyimpanan antara lain meliputi biaya modal. Biaya modal adalah biaya yang ditimbulkan karena memiliki persediaan harus diperhitungkan sebagai biaya sistem persediaan, karena persediaan barang di gudang merupakan modal perusahaan yang tidak dapat digunakan untuk maksud lain. Yang kedua adalah biaya pergudangan. Biaya pergudangan terdiri dari biaya sewa gudang, upah atau gaji tenaga pengawas, dan pelaksana pergudangan, biaya peralatan pemindahan bahan di gudang, biaya administrasi di gudang, dan sebagainya. Adalah biaya asuransi dan pajak. Asuransi barang yang disimpan memerlukan biaya dan dimasukkan sebagai carrying cost. Begitu pula pajak kekayaan atas investasi dalam persediaan untuk jangka waktu 1 tahun. Keusangan, kemerosotan, dan kehilangan. Barang yang disimpan mengandung resiko dapat mengalami penurunan nilai karena perubahan teknologi dan model, karena barang-barang tersebut mudah rusak, misalnya bahan, makanan, dan resiko kehilangan. Untuk itu diperlukan biaya penghapusan terhadap resiko-resiko tersebut. Yang terakhir adalah biaya kehabisan stok. Biaya ini dapat timbul sebagai akibat terjadinya persediaan yang lebih kecil dari jumlah yang diperlukan. Keadaan demikian mengakibatkan proses produksi terganggu. Akibat lebih jauh adalah perusahaan akan kehilangan kesempatan mendapat keuntungan atau kehilangan konsumen karena dapat beralih ke perusahaan. Masuk ke penjelasan yang akan saya sampaikan, ada pengawasan dan perencanaan persediaan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah economic order quantity, yang kedua adalah economic production quantity. Lalu ada material recruitment planning. Yang pertama ada tujuan sistem MRP, yang kedua struktur sistem MRP, yang ketiga input MRP, yang keempat output MRP, yang kelima terminologi MRP. Pengawasan dan perencanaan persediaan. Yang pertama adalah Economic Order Quantity atau bisa disingkat menjadi EOQ. Economic Order Quantity merupakan jumlah pesanan ideal yang dibelanjakan perusahaan untuk meminimalkan biaya inventory. Untuk menentukan jumlah pesanan yang ekonomis, perusahaan hendaknya dapat meminimalisasi biaya pemesanan atau ordering cost dan biaya penyimpanan atau holding cost.
POC ini sendiri yaitu untuk menetapkan seberapa banyak jumlah barang yang sudah dipesan, yang akhirnya akan semakin mengurangi biaya persediaan. Adalah Economic Production Quantity atau bisa disingkat EPQ. Economic Order Quantity adalah pengembangan model persediaan di mana pengadaan bahan baku berupa komponen tertentu diproduksi secara massal dan dipakai sendiri sebagai subkomponen suatu produk jadi oleh perusahaan. Material Recruitment Planning atau bisa disingkat MRP. Tujuan sistem MRP ada 4. Yang pertama adalah meminimalisir persediaan. Yang kedua adalah mengurangi risiko keterlambatan produksi atau pengiriman. Adalah menentukan pelaksanaan rencana pemesanan. Adalah menentukan penjadwalan ulang atau pembatalan atas suatu jadwal yang sudah direncanakan. Struktur MRP. Yang pertama ada permintaan independen, induk produksi, pesanan komponen dari luar, struktur produk. Lalu ada output. Output ini apa yang dipesan atau diproduksi, berapa jumlahnya, kapan dipesan atau diproduksi. Input dan output MRP. Saya akan menjelaskan input terlebih dahulu. Di input ini terdapat yang namanya Master Production Schedule atau bisa disingkat MPS. MPS merupakan proses alokasi untuk membuat sejumlah produk yang diinginkan, termasuk parts, pengganti, dan suku cadang. Apa yang direncanakan untuk produksi, berapa jumlah yang dibutuhkan, pada waktu kapan dibutuhkan, dan kapan produk itu akan diproduksi. Bill of Material bisa disingkat menjadi BOM. Bill of Material merupakan daftar semua material dan part serta jumlah dari masing-masing yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit produk atau parent assembly. Dari BOM dapat diketahui pula urutan penyusunan komponen-komponen menjadi satu produk pada proses produksi. Inventory status bisa disebut sebagai record files atau item master. Inventory status merupakan catatan keadaan persediaan yang menggambarkan status semua item yang ada dalam persediaan. Item master juga berisi data tentang lead time, teknik ukuran lot yang digunakan, persediaan cadangan, dan informasi lain dari semua item. Lalu ada orders. Pesanan yang dapat berupa shop orders atau manufacturing order yang diproduksi di dalam pabrik atau purchase order dengan proses pembelian dari pemasok eksternal. Dalam sistem MRP, pesanan yang secara resmi telah dikeluarkan ke pabrik atau pemasok eksternal disebut dengan release order atau schedule receipt atau open order. Sedangkan pesanan yang masih berada dalam file komputer yang belum dikeluarkan secara resmi dinamakan planned order receipt. Yang terakhir adalah recruitment atau kebutuhan. Catatan kebutuhan biasanya berisi informasi tentang nomor item yang dibutuhkan, jumlah yang dibutuhkan, waktu yang dibutuhkan, jumlah yang dikeluarkan dari stockroom, dan sebagainya. Informasi ini berguna untuk mengurangi stock on hand. Recruitment terdiri dari 2 jenis, yaitu internal recruitment yang biasa digunakan dalam pabrik untuk membuat produk lain, dan external recruitment yang akan dikirim keluar pabrik berupa pesanan pelanggan atau customer orders, service parts, dan sales forecast. Lanjut, ada output. Yang pertama yaitu report. Primary report merupakan format laporan yang terdiri dari 2 bentuk. Yang pertama adalah format horizontal dalam harian dan mingguan. Yang kedua adalah format vertikal dengan waktu dalam setiap harinya. Report atau exception report.
atau laporan kegiatan. Biasa disebut exception report atau laporan pengecualian. Perencanaan MRP memfokuskan perhatian langsung terhadap kebutuhan item dan keputusan selama melakukan kegiatan. Atau laporan penetapan MRP. Output ini akan menyediakan sumber dari kebutuhan pada level tertinggi selanjutnya dalam Bill of Material, seperti tiap pesanan perusahaan yang dikeluarkan dari item pada setiap Yang terakhir adalah terminologi MRP. Terminologi yang sering digunakan dalam MRP adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah lead time, merupakan jangka waktu yang dibutuhkan sejak MRP menyarankan suatu pesanan sampai item yang dipesan datang dan siap untuk digunakan. Yang kedua adalah on hand, merupakan inventory on hand yang menunjukkan kuantitas dari item yang secara fisik ada di dalam gudang. Yang ketiga adalah lot size, merupakan kuantitas pesanan atau order quantity dari item yang diberitahukan pada sistem MRP, serta teknik lot sizing atau pemesanan apa yang. Yang keempat adalah safety stock, merupakan stok pengaman yang ditetapkan perencana untuk mengatasi fluktuasi dalam permintaan dan atau penawaran. Yang kelima adalah allocation, merupakan jumlah on hand yang dialokasikan untuk penggunaan yang spesifik. Yang keenam adalah scrap factor, merupakan persentase dalam struktur produk yang digunakan dalam perhitungan MRP untuk mengantisipasi kehilangan material akibat kegagalan proses produksi. Yang ketujuh ada low level code, merupakan tingkatan dalam struktur produk BOM. Maksudnya merupakan tingkatan dalam struktur produk atau BOM. Yang kedelapan adalah planning horizon, merupakan banyaknya waktu perencanaan ke depan. Dalam praktik planning horizon, harus ditetapkan paling sedikit sepanjang lead time kumulatif dari sekumpulan item yang terlibat dalam proses recruitment, merupakan total dari semua kebutuhan termasuk anticipated recruitment untuk setiap periode waktu. Gross recruitment biasa mencakup independent dan dependent demand. Lalu ada project on hand, merupakan project available balance atau PAB dan tidak termasuk planet order. Kemudian ada projected available, merupakan jumlah yang diharapkan ada pada akhir periode dan tersedia untuk penggunaan dalam periode selanjutnya. Kemudian yang ke-12 adalah net recruitment, merupakan kekurangan material yang diproyeksikan untuk suatu periode sehingga perlu diambil tindakan ke dalam perhitungan planned order receipt agar menutupi kekurangan material pada periode itu. Lalu ada planned order receipt, merupakan kuantitas pesanan pengisian kembali atau purchase order and or manufacturing order yang telah direncanakan oleh MRP untuk diterima pada periode tertentu guna memenuhi net recruitment atau kebutuhan basi. Yang terakhir adalah planned order recruitment, merupakan jumlah planned order yang ditempatkan atau dikeluarkan dalam periode tertentu agar item yang dipesan tersedia pada saat dibutuhkan. Sekian penjelasan dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prasyarat dan asumsi pada MRP, yaitu ada 4 syarat dalam sistem MRP. Yang pertama adalah tersedianya MPS atau Master Production Schedule yang digunakan sebagai dasar dalam penentuan jumlah pesanan dan waktu pesanan.
Maksudnya yaitu suatu rencana produksi yang menetapkan jumlah serta waktu suatu produk akhir harus tersedia sesuai dengan jadwal yang harus diproduksi. Jadwal induk produksi ini biasanya diperoleh dari hasil peramalan kebutuhan melalui tahapan perhitungan perencanaan produksi yang baik, serta jadwal pemesanan produk dari pihak konsumen. Yang kedua, yaitu adanya identifikasi khusus bagi setiap item persediaan atau nomor ID. Jadi setiap item persediaan harus mempunyai identifikasi yang khusus. Hal ini disebabkan karena biasanya MRP bekerja secara komputerisasi, di mana jumlah komponen yang harus ditangani sangat banyak. Maka pengklasifikasian atas bahan, bagian komponen, rakitan setengah jadi, dan produk akhir haruslah terdapat perbedaan yang jelas antara satu dengan yang lainnya. Jadi diakibatkan karena banyak dari si produk itu, jadi harus ada keterangan di setiap tahapan-tahapan tersebut. Yang ketiga yaitu tersedianya struktur produk atau bill of material, biasa disingkat dengan BOM. Yaitu hal ini diperlukan jika struktur produk yang memuat semua item yang terlibat dalam pembuatan suatu produk apabila itemnya banyak dan proses pembuatannya sangat kompleks. Walaupun demikian, yang penting struktur produk harus mampu menggambarkan secara gamblang langkah-langkah suatu produk untuk dibuat. Jadi sejak dari bahan baku sampai menjadi produk jadi. Yang keempat, yaitu tersedianya catatan tentang inventory untuk semua item yang menyatakan keadaan persediaan sekarang dan yang akan datang. Jadi sistem MRP harus memiliki dan menjaga suatu data persediaan yang up to date untuk setiap komponen barang. Data ini harus menyediakan informasi yang akurat tentang ketersediaan komponen dan seluruh transaksi persediaan, baik yang sudah terjadi maupun yang sedang direncanakan. Yang selanjutnya yaitu asumsi yang diperlukan sebagai prakondisi berlakunya sistem MRP. Prakondisi di sini yaitu sistem MRP syarat-syaratnya sudah dilakukan dalam suatu produksi tersebut. Jadi dilakukan dilakukan tahapan-tahapan selanjutnya untuk proses pengkontrolan dari sistem MRP tersebut. Yang pertama yaitu adanya data file yang terintegrasi dengan melibatkan data status persediaan dan data tentang struktur produk. Jadi si data ini harus terintegrasi secara program komputer yang terpadu dengan melibatkan data status persediaan dan data tentang struktur produk. Data ini pula harus dijaga ketelitiannya, kelengkapannya, serta selalu up to date sesuai dengan keperluan. Dan yang kedua yaitu ada waktu tenggang atau lead time untuk semua item diketahui paling tidak dapat diperkirakan. Itu lead time berarti waktu ancang-ancang untuk semua item harus diketahui. Dalam hal ini, waktu ancang-ancang dapat berupa interval waktu antara saat pemesanan dilakukan sampai saat barang tiba dan siap digunakan. Tapi dapat pula berupa waktu proses pembuatan dari satu stasiun kerja untuk item atau komponen tersebut. Yang ketiga yaitu setiap item persediaan selalu ada dalam pengendalian. Maksudnya yaitu kita dalam proses manufaktur ini harus mampu memonitor setiap tahapan proses atau perubahan yang dialami setiap item. Jadi harus ada pengawasan untuk setiap syarat-syarat yang ada dalam MRP tersebut, harus dikontrol dengan baik. Pengontrolan tersebut dilakukan untuk menjaga agar proses-proses tersebut berjalan dengan semestinya. Yang selanjutnya ada proses langkah offsetting mengikuti persamaan berikut, yaitu POR LT sama dengan POR T1, di mana POR LT yaitu Planned Order Release pada periode T, dan POR T yaitu Planned Order Receipt pada periode T plus lead time. Yaitu Planned Order Release atau pelepasan pemesanan yang direncanakan adalah jumlah item yang direncanakan untuk dipesan agar memenuhi perencanaan
pada masa yang akan datang atau order produksi yang dapat dilepas untuk dimanufaktur. Sedangkan planned order receipt yaitu penerimaan pemesanan yang direncanakan adalah jumlah item yang diterima atau diproduksi oleh perusahaan manufaktur pada periode waktu terakhir. Sedangkan lead time yaitu waktu tenggang yang diperlukan untuk membuat suatu barang sejak saat pesanan dilakukan sampai barang itu diterima, atau yang biasa disebut dengan ancang-ancang. Hitungan pada MRP. Terdapat 4 langkah utama sistem MRP tersebut, yaitu yang pertama ada netting. Netting merupakan suatu proses perhitungan kebutuhan bersih yang biasanya merupakan selisih antara kebutuhan kotor dengan persediaan di tangan dan yang sedang diproses atau dipesan. Dalam netting ini terdapat rumus untuk perhitungannya, yaitu NRT sama dengan GRT plus ALLT dikurang SR dikurang PAT-1, di mana NRT merupakan kebutuhan bersih pada periode T atau periode waktu, GRT merupakan kebutuhan kotor pada periode waktu, ALLT merupakan alokasi dari persediaan, SRT merupakan jadwal penerimaan, PAT-1 yaitu jumlah yang ada pada periode T-1. Yang selanjutnya yaitu ada loading. Loading merupakan proses penentuan besarnya pesanan pada setiap item yang optimal berdasarkan kebutuhan bersih yang telah dilakukan. Beberapa teknik diarahkan untuk menyeimbangkan ongkos setup dan ongkos simpan. Ada juga teknik yang sederhana yang memakai jumlah pemesanan tetap atau periode pemesanan tetap. Jadi loading ini merupakan proses penentuan besarnya pesanan berdasarkan kebutuhan bersih. Yang selanjutnya yaitu ada offsetting. Offsetting merupakan langkah yang bertujuan untuk menentukan saat yang tepat untuk melakukan rencana pemesanan dalam rangka memenuhi kebutuhan bersih dengan memperhatikan lead time, kesiapan material. Rencana pemesanan dapat dengan cara menggabungkan saat awal tersedianya lot size yang diinginkan dengan besarnya waktu ancang. Waktu ancang ini sama dengan besarnya waktu saat barang mulai dipesan atau diproduksi sampai barang tersebut siap untuk dipakai. Yang keempat yaitu ada explosion, yang merupakan proses perhitungan kebutuhan kotor untuk tingkat yang lebih bawah didasarkan atas rencana pesanan. Dalam proses explosion ini, data mengenai struktur produk atau BOM sangat memegang peranan. Karena atas dasar struktur produk inilah proses explosion akan berjalan dan dapat menentukan ke arah komponen mana yang harus di-explosion. Yang selanjutnya ada contoh, yaitu sebuah perusahaan akan melakukan perencanaan kebutuhan material yang disesuaikan dengan waktu saat material dibutuhkan. Adapun informasi-informasi yang tersedia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu informasi jadwal induk produksi, di mana terdapat 6 periode dalam minggu, yaitu kebutuhan kotornya di periode pertama adalah 50, periode kedua 100, periode ketiga 140, periode keempat 70, periode kelima 120, dan periode keenam yaitu 30. Untuk jadwal penerimaannya yaitu pada periode kedua sebanyak 100. Yang selanjutnya ada informasi jadwal produksi, yaitu menjelaskan tentang bill of material, di mana proses A selanjutnya masuk ke proses B dan ke proses C. Jadi di sana menjelaskan tentang langkah-langkah proses pembuatan produk tersebut, yaitu dari proses A ke proses B dan selanjutnya ke proses C.
Informasi ketiga yaitu informasi status inventory, di mana on hand atau tingkat persediaan yang sudah dimiliki sebanyak 210, alokasinya sebanyak 0, dan lot size sebanyak 100 unit. Lot size di sini maksudnya yaitu jumlah kuantiti pesanan, yaitu sebanyak 100 unit. Dan informasi keempat yaitu informasi lead time, di mana lead time A sebanyak 1, lead time B adalah 0, dan lead time C yaitu 2. Dari informasi tersebut, perencanaan kebutuhan material dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses perhitungan pada netting dan loading. Untuk menghitung kebutuhan bersih, terlebih dahulu dilakukan perhitungan projected on hand dan projected available. Bila hasil perhitungan projected on hand atau POH pada periode T bernilai negatif, berarti pada periode tersebut terdapat kebutuhan inventory sebanyak nilai tersebut. Di mana perhitungan POH pada periode ke-1 adalah on hand ditambah alokasi dikurang 50, yaitu 50-nya adalah kebutuhan kotor yang nantinya projected on hand dan projected available menghasilkan sebanyak 160 pada periode pertama. Bisa dilihat di dalam tabel, yaitu projected on hand dan projected available sebesar 160. Pada periode keempat, nilai projected on hand adalah sebesar min 50, bisa dilihat di tabel. Hal ini menunjukkan bahwa periode tersebut telah terjadi kebutuhan bersih material atau net requirement yang perlu dipenuhi melalui planned order receipt. Besarnya kebutuhan bersih dapat dihitung sebagai berikut, yaitu kita masukkan ke dalam rumus yang NRT sama dengan GRT plus ALLT min SRT min PAT min 1, di mana GRT-nya sebesar 70, alokasinya 0, SRT-nya sebanyak 0, dan PAT min 1 sama dengan 20, yang dimana kalau misalkan kita jumlahkan hasilnya adalah 50. Jadi kebutuhan bersih di sini bisa dilihat di tabel. Pada periode keempat adalah 50, pada periode kelima adalah 70. Planned order receipt pada periode keempat adalah sebesar lot size yang ditetapkan, yaitu sebesar 100. Ini menggunakan teknik ukuran lot dalam jumlah pemesanan tetap. Tabulasi hasil perhitungan netting dan loading selengkapnya bisa kita lihat di dalam tabel, yaitu pada periode keempat dan kelima, di mana kebutuhan bersih pada periode keempat adalah 50, periode kelima 70, dan planned order receipt atau loading yaitu pada periode keempat 100 dan pada periode kelima sebanyak 100. Yang kedua yaitu penyesuaian lead time. Besarnya lead time pada kasus ini adalah 1, maka planned order release dihitung mundur ke belakang sebanyak 1 periode atau 1 minggu ke belakang, sehingga planned order release ditempatkan pada minggu ketiga dan keempat. Untuk MRP lengkap part A adalah bisa kita lihat di dalam tabel, di mana bisa kita lihat untuk planned order release pada periode keempat mundur 1 minggu, jadi di periode ketiga sebanyak 100, dan untuk periode kelima mundur 1 minggu, jadi di periode keempat sebanyak 100. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, melakukan proses perhitungan kebutuhan kotor untuk item level yang lebih bawah yang didasarkan atas planned order release atau disebut exploding. Di sini bisa kita lihat untuk MRP pada part number yang B, yaitu kebutuhan kotornya di periode ketiga dan keempat adalah 100, projected on hand yaitu adalah min 100,
projected available-nya sebanyak 0, dan kebutuhan bersihnya yaitu 100, planned order receipt-nya sebanyak 100, dan planned order release sebanyak 100. Dan untuk part number yang C, yaitu berdasarkan lead time-nya 2 dan on hand-nya 0, yaitu pada periode keempat kebutuhan kotornya sebanyak 100, ketiga dan keempat 100, projected on hand-nya periode ketiga dan keempat adalah min 100, projected available-nya sebanyak 0, dan kebutuhan bersihnya sebanyak 100 untuk periode ketiga dan keempat, planned order receipt sebanyak 100 untuk periode ketiga dan keempat, dan planned order release yaitu pada periode ke-1 dan kedua sebanyak 100. Bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Yang selanjutnya adalah pembahasan tentang keseimbangan lintasan, di mana keseimbangan lintasan sendiri adalah upaya untuk meminimumkan ketidakseimbangan di antara mesin atau personil untuk mendapatkan waktu yang sama di setiap stasiun kerja sesuai dengan kecepatan produksi yang diinginkan. Dalam lingkungan perusahaan bertipe repetitif manufacturing dengan produksi massal, peranan perencanaan produksi sangat penting, terutama dalam penugasan kerja pada lintas perakitan atau assembly line. Pengaturan dan perencanaan yang tidak tepat mengakibatkan setiap stasiun kerja di lintas perakitan mempunyai kecepatan produksi yang berbeda. Akibat selanjutnya adalah terjadi penumpukan material di antara stasiun kerja yang tidak berimbang kecepatan produksinya, yaitu akan terjadi delay pada proses produksi tersebut yang mengakibatkan proses yang lain akan terhambat. Di mana lini perakitan sendiri dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang atau mesin yang melakukan tugas-tugas sekuensial dalam merakit suatu produk. Bisa kita lihat secara sederhana, lini perakitan dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu dari input material akan memasuki proses material handling tools, di mana di sini ada beberapa tahapan, yaitu ada 4 tahapan. Pertama ada SK1 tahapan pertama, masuk ke tahapan kedua, tahapan ketiga, dan tahapan keempat yang akan menghasilkan final assembly atau hasil akhir dari produksi tersebut. Dan pada lini perakitan secara garis besar ada 2 tujuan yang harus dicapai, yaitu menyeimbangkan stasiun kerja. Yang kedua, menjaga lini perakitan beroperasi secara kontinu. Jadi dari dua tujuan tersebut akan menghasilkan suatu proses produksi yang kontinu dan dengan hasil yang maksimal, karena stasiun kerja menjadi seimbang dan proses produksi tetap berjalan. Di dalam keseimbangan lintasan ada yang disebut dengan terminologi lintasan, yaitu terdapat 8 poin penting yang ada di dalam terminologi lintasan. Yang pertama ada elemen kerja, merupakan pekerjaan yang harus dilakukan dalam suatu kegiatan perakitan, yaitu pekerjaan apa yang akan kita lakukan dalam kegiatan perakitan tersebut. Yang kedua yaitu ada stasiun kerja, yaitu lokasi-lokasi tempat elemen kerja dikerjakan, yaitu tempat proses produksi dilakukan. Yang ketiga ada waktu siklus atau cycle time, adalah waktu yang diperlukan untuk membuat satu unit produk pada satu stasiun kerja. Jadi tenggang waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu produk. Yang keempat ada waktu stasiun kerja atau biasa disebut dengan WSK, adalah waktu yang dibutuhkan oleh sebuah stasiun kerja untuk mengerjakan semua elemen kerja yang didistribusikan pada stasiun kerja tersebut. Yang kelima ada waktu operasi, yaitu waktu standar untuk menyelesaikan suatu operasi. Jadi waktu yang sudah distandarkan untuk menyelesaikan suatu operasi tersebut.
Yang keenam ada delay time atau idle time, yaitu merupakan waktu menganggur yang terjadi setiap stasiun kerja. Besarnya idle time dapat dihitung dengan cara mengurangi waktu yang tersedia dengan waktu yang digunakan, yaitu waktu senggang, waktu proses produksi tersebut. Yang ketujuh ada balance delay, adalah rasio antara waktu idle time dalam lini perakitan dengan waktu yang tersedia. Yang ke-8 yaitu ada precedence diagram, adalah diagram yang menggambarkan urutan dan keterkaitan antar elemen kerja pada perakitan sebuah produk. Jadi ada sebuah diagram yang menunjukkan suatu proses produksi dari awal sampai akhir produksi tersebut, di mana diagram tersebut saling keterkaitan satu sama lain dari awal proses material sampai barang tersebut jadi. Untuk mengukur performance sebelum dan sesudah dilakukan proses keseimbangan lintasan, dilakukan kriteria-kriteria berikut ini. Yang pertama ada efisiensi lini, yaitu rasio antara waktu yang digunakan dengan waktu yang tersedia. Ini akan mencapai keseimbangan apabila setiap daerah pada lini mempunyai waktu yang sama. Setelah diseimbangkan, maka dalam lini perakitan tersebut, stasiun kerja yang terhubung secara seri. Rumus untuk menentukan efisiensi lini perakitan setelah proses seimbangan lintasan adalah sebagai berikut, di mana EFF yaitu efisiensi lini sama dengan sigma N I sama dengan 1 TI yaitu periode waktu operasi dibagi CT dikali N, yaitu dengan N jumlah elemen kerja yang ada, N di sini yaitu N kecil, CT merupakan cycle time atau waktu siklus, N besar merupakan jumlah stasiun kerja terbentuk. Keseimbangan lintasan yang baik adalah jika efisiensi setelah diseimbangkan lebih besar dari efisiensi sebelum diseimbangkan. Jadi dari hasil perhitungan tersebut, jika efisiensi setelah diseimbangkan lebih besar, maka keseimbangan lintasan tersebut dikatakan baik. Yang kedua yaitu indeks penghalusan atau smoothness index, yang biasa disingkat dengan SI. Indeks penghalusan adalah suatu indeks yang mempunyai kelancaran relatif dari penyeimbang lini perakitan tertentu. Formula yang digunakan untuk menentukan besarnya SI adalah sebagai berikut, yaitu SI sama dengan akar dari sigma WSK max dikurang WSKI dipangkatkan 2 dengan WSK max yaitu waktu terbesar dari stasiun kerja terbentuk, WSKI yaitu waktu stasiun kerja I yang terbentuk, dan N merupakan jumlah stasiun kerja yang terbentuk. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Mohon maaf juga kondisinya di sini kurang kondusif dikarenakan sedang berada di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.